Indonesia kan sudah ada 7 presiden, ya toh? Coba sebutkan semuanya. Mudar aku ya. Ya, 1. Soekarno. Insinyur Soekarno, Bapak Insinyur Soekarno. 2. Bapak siapa nomor 2? Soeharto. Benar. 3. B.J. Habibie. B.J. Habibie. Cangkemmu menengok. Aku tahu kamu ikutan jawab. Kamu minta uang kan? 4. Prabowo. Papat. Apa tuh Prabowo ini loh? Itu besok. Sito Mulyo ngundang Gus Miftah. Pak Kades lumayan gagah. Sombong. Ada gajah mandi ning bele. Najan gagah manue. Alhamdulillah. Buah belimbing, buah pisang. Ibu-ibu wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae mleteh. Makanya ibu-ibu, rawatlah wajahmu, jangan lupakan tungkakmu. Wajahnya wow, kakinya weh. Tuku bawang kleru mrica wis kepacut sayang mung dianggep Semarang kaline budek sing disayang matane. Oh, bupatinya juga minta. Kabupaten Oki, Kerawuan Gus Miftah, Bupati Iskandar, lumayan gagah. Tapi sayang walaupun gagah, istrinya tidak nambah-nambah. Sepinter-pinternya bupati dibentak sama istrinya, goblok mendadak. Itu bupati sana ya. Kalau bupati sini insya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Hadronya bagus. Ini tak sangoni gini hadroe, tak sangoni. Kamu berapa orang? 7. Wow, mau tak kasih 15, 7 ya sudah. Ah, tak kasih. Makasih ya Bupati. Kamu pilih uangnya Bupati apa pilih uangnya Kiai? Dua-duanya, berarti kamu rakus. Udah dibagi, nanti dibagi yang lain. Ini dari Pak Bupati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini simpen dulu. Kalau ini dari saya.
Supaya beda sama Pak Bupati, saya $100 Singapura. Ini 1.200.000. Berarti Pak Bupati sama saya banyak saya. Nah. Ada yang minta uang? Aku nggak mau kasih. Bupatinya ngasih, kiainya ngasih, lurahin domblong. Iki DPR iki. DPR mau ngingah-ingih ngopo. Ana. Aku njaluk sapa iki? Ling. Banser 1. Sama siapa, Res? Siapa? Oh, santri ini. Mana? Santri. Sing di. Oh, santri pondok ini. Santri dhisik. Cepat. Sini. Iki santri ndi, Res? Iki santri ndi? Sing ndi? Sini. Oh, kasih mik. Mundur dikit. Wah, kok rambutmu gaya banget. Wow. Gayanya. Nah, kamu dulu. Namanya siapa? Kipli. Oh, lurah ora dong. Udah. Kamu namanya siapa? Pakai mic goblok. Aldi. Aldi. Oh, Aldi Taher, yo. Aldi Taher. Kamu dari mana? Sungai Penang. Orang kampung. Mondok di mana? Di sini. Oh, di sini mana pondoknya? Nama pondoknya? Nurul Anwar Nurul Anwar itu artinya cahaya yang bercahaya. Oh, kok wajahmu peteng? Kiaimu namanya siapa? Pak Kiaimu namanya siapa? Kiai Miftahur Rahman. Miftah! Aduh, kok sama aku? Salam untuk Pak Kiai Miftahur Rahman ya. Kamu cita-citanya pengen jadi apa? Copet? Copet. Jangan. Apa cita-citanya? Jadi orang yang bermanfaat. Oh, jadi orang bermanfaat. Nah, copet juga manfaat. Untuk keluarganya itu loh. Udah. Kamu sebutkan 5 nama pahlawan nasional. Tak kasih uang. Nih, uangnya bau APBD ini loh. Bukan uangnya Pak Bupati ya. Kamu mau nyebutkan nama apa? Ayo. 1. Pangeran Antasari. Antasari, betul. 2. Kamu diem aja. Sok tahu. Tajar gue. 1 Antasari. 2. IR Soekarno. IR Soekarno. Soekarno ya dah. 3. Gus Dur belum goblok. Itu belum presiden, belum pahlawan. Kalau dari Jogja yang pakai belangkon namanya siapa? Gus Miftah. Pahlawan! Aku belum mati. Yang kayak Gus Miftah itu loh yang pakai belangkon dari Yogyakarta. Di Brono. Supriyono. Diponegoro. Supriyono. Pahlawan kok Supri. Yura pantes pahlawan kok Supri loh. Kalau pahlawan dari Jepara yang cewek namanya siapa? Ibu kita Kartini. Nah, Ibu kita Kartini. Kamu tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini?
Nama aslinya adalah Harum. Putri Indonesia. Kalau pahlawan dari Palembang, dari Sumatera Selatan siapa? Mahmud bagi dua. Ah betul, Mahmud Badarudin. Kamu tahu Mahmud kepanjangannya apa? Mamah muda. Ya sudah, ganti kamu. Namanya siapa? Nama saya Alvin Fernando. Alvin Fernando. Alvin Fernando. Ah, namanya kayak korban sinetron ini. Alvin dari mana Alvin? Dari Sidomulyo. Oh Sidomulyo. Mondok di mana? Ponpes Nurul Anwar. Nurul Anwar. Cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Pengen jadi kades kayak orang ini. Pengen jadi apa? Pengen kayak Gus Miftah. Oh pengen kayak Gus Miftah. Bagus. Udah, kamu belajar sejarah. Indonesia kan sudah ada 7 presiden, ya tak? Coba sebutkan semuanya. Mudar aku ya. Ya, 1. Soekarno. Insinyur Soekarno, Bapak Insinyur Soekarno. 2. Bapak siapa nomor 2? Soeharto. Benar. 3. B.J. Habibie. B.J. Habibie. Cangkemmu menengok. Aku tahu kamu ikutan jawab. Kamu minta uang kan? 4. Prabowo. Papat atau Prabowo ini loh. Itu besok. 4 Gus Dur. 4 Prabowo. Santri tak sandat meteng kowe. Ulangi. 4 Gus Dur. Di Indonesia tuh yang orang matanya tidak bisa melihat tapi hatinya terang cuma 2. 1 Gus Dur, nomor 2 si buta dari gua hantu. Wah. Kamu tahu siapa yang digendong si buta dari gua hantu? Namanya Alvin. Nah, oh itu monyet Pak. Sorry Pin, sorry. 5. Setelah Gus Dur siapa dulu? SBY. Sebelum SBY. Ibu Megawati. Ibu Megawati. Soalnya yang jelas gitu loh. Cek. Mana? Kayak speaker pondokmu. Cek. 6. Bapak siapa yang tadi kamu sebut? SBY. Pak SBY. 7. Sekarang siapa? Jokowi. Yang sopan Bapak Jokowi. Oh, Bapak Jokowi yang sopan Jokowi ya pantas. Kemudian siapa bupatimu? Iskandar, gak pantas. Sudah rambutnya putih, kasihan. Iskandar ya Bapak Iskandar. Yang sopan sama pemimpin itu, lurahmu namanya siapa? Gak terkenal. Nomor 7 Bapak Jokowi. Terus 8. Prabowo paling. Cakok lucu banget tadi. Presiden paling. Aduh mumet wargane Sidomulyo iki jan. Iyalah. Dah masing-masing 500.000. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk beli apa? Ngeslot tak ajar gue ngeslotmu. Nah kamu 1, 2, 3, 4, 5. Oh tambahi. Kayaknya stres bener tadi. Oh, nah, tambahi. Nyo. Artinya Pak Bupati. Oh, makasih Mas. Nah, kue pintar. Nyo, kue mau. Sama mau? Saya ngomong, kue mau ngomong apa? Prabowo nya tambahi meneh.
Dicelengnya apa ditabung? Uangnya dicelengnya apa ditabung? Pakai mic. Tabung. Ah betul, kalau punya uang ditabung, jangan dicelengi. Kenapa? Ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Ya sudah sana, mudah-mudahan kamu jadi kiai. Kamu nggak jelas kok. Ya Allah. Lumayan sekali ini, sebulan nggak kiriman orang tua ini. Kamu saya kasih uang, wajahmu kayak kotak infak. Apa? Banser minta uang, Banser sini, Banser 1. Yang wajahnya paling kasihan. Iya kamu, wajahmu kasihan. Oh lepas sepatu. Iya kamu. Nah, Banser ini manusia paling keren sedunia ini. Makanya ibu-ibu kalau cari menantu, jadikan Banser sebagai menantumu. Kenapa? Kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Iya. Saya punya lagu untuk Banser. Doakan ayah, doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah ridhomu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa yuk terus, doa singkirkan mantan, kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Allah rupamu. Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Demi halalkan, kau rela berkorban. Makanya kalau punya cewek, pilihannya cuma satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Banser pacaran, ora pantes. Apa menem apel malam minggu nganggo seragam Banser. Jangan. Nama kamu siapa? Namanya? Ahmad Mustafa. Ahmad Mustafa, keren. Jadi Banser berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun ini. Kenapa pengen jadi Banser? Ingin menjaga ulama dan NKRI. Lah njogo rupamu ra iso. Ih gaya nih. Kamu pengen menjaga ulama dan NKRI, kamu baca Pancasila. Pancasila. Alah sing gagah masih baca Pancasila. Ya gagah Banser enggak gagah. I love you full pokoknya Banser. Ayo sing gagah. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Keadilan Ulangi. Tarik nanti dulu, tarik napas 1 jam, jangan dikeluarkan. Padahal langsung ketemu Israel. Ulangi, yuk. Konsentrasi, fokus. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pertanyaannya begini. Saya belum terima amplop, kamu minta uang. Adil apa enggak? Santai, sugih. Kuya ini Prabowo kok. Nah, bagus.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanggung. Nah, tambahi. Nah, akeh aku. Ini tak genepi 1 juta untuk teman-teman Banser gitu rokok ya. Gitu rokok kancamu simpen. Awas dirampok Pak Lurah, awas. Ini untuk kamu 500.000. Nah, sudah sana. Beli rokok ya sama teman-teman Banser ya. Manusia paling ikhlas sedunia itu adalah Banser. Alah foto barang. Kasih. Salaman meneh. Tetet. Ya Allah tukang fotone lemune ya Allah. Sawak bokong kabeh to yu. Cah ngendi? Shallu ala Nabi Muhammad. Matur nuwun Pak Bupati. Wes to bupatine ganggu wae lho Mas aku. Oh, matanya lirik. Iya. Itu bukan lirik-lirik Pak Bupatinya, matanya keter gitu loh. Semoga bupatinya panjang umur. Jadi orang sedunia mati, bupatinya hidup sendiri. Ini periode pertama apa kedua Pak Bupati? Udah kedua, waduh. Oh nyalon DPR RI, mudah-mudahan jadi Pak Bupati. Kamu bilang sama Papi Zul, Papi Gusna tadi mau kampanyekan saya loh. Biar yang ngasih uang saya bukan kamu, tapi Pak Zulkifli. Awas kalau enggak. Ya Allah, Pak Bupati, Pak Bupati. Saya yakin Pak Bupati ini orang baik. Maka saya berwasiat, tolong Pak Bupati jangan dikubur sebelum mati. Ya. Ya orang baik kok. Ini adanya Pak Hatta toh. Wah lah pantesan rambutnya sama-sama putih. Adanya Bang Hatta ternyata. Kawan saya itu Pak. Saya itu kebetulan dulu dengan Pak Hatta, kemudian sekarang dengan Pak Zulkifli. Sama-sama Lampung Pak. Pak Zulkifli Lampung Selatan, saya Lampung Timur. Jadi ya sama-sama kayak belalai gajah. Itunya. Kalau Pak Lurah anaknya belum sunat, saya sarankan sunatnya di Kabupaten Jepara. Pasti bentuknya bagus, ukir-ukiran. Modif. Nah, Bapak rahimakumullah, yuk kembali ngerasani Kanjeng Nabi. Mungkin sebelum saya lanjutkan, coba Anda lihat 2 hal perbedaan yang signifikan. Kenapa Nabi Muhammad itu yang diperingati maulidnya, sementara para wali dan para kiai yang diperingati haulnya, ya kan? Kalau kiai mati itu haul. Kenapa kalau Nabi maulid? Kenapa nggak sama-sama maulid? Ternyata jawabannya sederhana. Kenapa kalau Nabi maulid, kiai itu haul? Jawabannya adalah Nabi Muhammad yang diperingati hari kelahirannya, kenapa? Karena Nabi itu dari lahir sampai meninggal pasti baik. Gak ada kok Nabi jelek, itu gak ada. Makanya kenapa Nabi itu maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Jadi mustahil Nabi itu berdosa, mustahil Nabi itu masuk neraka, pasti surga. Nabi Muhammad itu maksum, kades sidomulyo mesum umpamanya. Karena kalau saya Pak Kades maksum itu nggak mungkin, itu hanya derajatnya Kanjeng Nabi. Kalau kelas saya, kelas Pak Kades itu mesum. Makanya kenapa Pak Kades nggak boleh ikut saya pengajian di lokalisasi, karena terlalu berbahaya, mau masuk nggak mau pulang. Saya doakan mudah-mudahan Kades Sidomulyo masuk surga pertama kali. Berangkat setelah pengajian. Jangan Pak Lurah. Pak Lurah periode pertama ini. Guys, besok jadi lagi periode kedua. Ini yang ngundang sendiri.
pengajian lurah numpang haul. Ya kalau nggak kuat bayar ya pakai BPJS nggak apa-apa. Kalau Pak Bupati selesai kapan jabatannya Bupati? November. Oh dipercepat ya, karena mau nyalon DPR itu. Oh. Ya mudah-mudahan jadi Pak. Ya pokoknya jangan korupsi gitu aja. Udah selesai. Loh, saya itu sepakat kalau pejabat itu terpilih bikin pengajian, jangan bilang syukuran. Tapi apa? Pepeling, pengingat-ingat. Syukuran itu kalau Pak Iskandar sudah menjabat 2 periode bupati, selamat, nggak ada kasus, baru syukuran. Kalau besok jadi anggota DPR, begitu jadi kok ngundang Gus Miftah, tugasnya mengingatkan supaya jadi DPR yang baik. Maka kita tunggu sampai besok jadi anggota DPR nggak ngundang Gus Miftah. Setuju? Iskandar dengerin. Catat. Sekarang juga diundang. Nah, kenapa kalau kiai itu yang diperingati haulnya? Ini coba Anda ingat-ingat. Karena banyak kiai yang awalnya kurang baik bahkan jelek, tapi meninggalnya dalam keadaan baik. Makanya kita itu tidak boleh meremehkan seseorang. Bahkan orang yang dulu awalnya pengen membunuh Kanjeng Nabi, hari ini jasadnya terbujur di sampingnya makam Nabi. Siapa? Umar bin Khattab. Lah kenapa kiai itu yang diperingati halnya? Karena bisa jadi awalnya tidak baik, tapi meninggalnya dalam keadaan baik. Awalnya bekas garong, tapi ternyata menjadi walinya Allah. Bisa. Contohnya siapa? Kanjeng Sunan Kalijogo. Dulu dia maling. Makanya saya bilang, Allah itu tidak membenci pendosa, tapi membenci perbuatan dosa. Makanya kok ada polisi nangkap maling, itu mohon maaf, mencoba memperbaiki karakternya. Orangnya tetap dibina. Makanya begitu masuk tahanan namanya lembaga binaan. Warga binaan pemasyarakatan. Kenapa? Karena di dalam mereka dibina, bukan dibinasakan. Yang cuman saya heran itu satu sekarang maling-maling di Indonesia itu. Kalau dia masuk tahanan karena maling ayam, kadang-kadang kalau keluar malah jadi maling sapi. Kenapa? Karena di dalam ketemu dengan gembong maling sapi. Pengguna narkoba di penjara, begitu keluar malah jadi pengedar. Karena di dalam ketemu dengan gembong narkoba. Ini berarti apa? Ada pembinaan yang salah. Ada enggak? Sama, Allah itu tidak membenci pendosa, tapi membenci perbuatan dosa. Saya sampaikan apa? Allah itu menciptakan surga sama-sama untuk ahli maksiat. Allah ciptakan surga untuk ahli maksiat yang mau bertaubat. Allah ciptakan neraka untuk ahli maksiat yang tidak mau bertaubat. Makanya kita tidak bisa, oh orang ini pasti jelek selama-lamanya. Enggak mungkin Pak. Orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Makanya kamu-kamu yang merasa jelek santai aja Le. Kamu masih punya masa depan. Nggak usah khawatir dengan cangkeman orang, betul? Saya kemarin siang Pak, kan saya itu kemarin siang diundang Pak Menhan. Pak Menhan bilang sama saya, Gus kok saya difitnah terus ya? Terakhir saya difitnah mencekek orang. Saya bilang sama Mas Prabowo, saya bilang begini, Mas dengerin kata saya. Apa Gus? Kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang, tapi kita bisa ngatur bagaimana menghadapi omongan orang. Kalau saya punya prinsip, kalau ada orang membicarakan kejelekanmu, tersenyumlah. Kenapa? Jelekmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Wah. Pak Iskandar dengerin.
Nggak usah ikut tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Sama dulu polisi diajar habis soal kasus macam-macam. Dari kasus Sambo, Teddy Minahasa, Kajuruan. Pak Kapolri ngaji sama saya di Probolinggo, Jawa Timur. Saya bilang, hei Jenderal Sigit, siap Gus. Saya bilang apa? Badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Badai datang, nggak mengganggu. Tapi setelah badai pergi, jalannya bersih, betul? Saya bilang, Mas Prabowo santai saja. Sampean tuh korban fitnah selama-lamanya. Gitu Gus, iya. Di korban, penculik, nggak pernah terbukti. Di fitnah lagi, kakinya dingklang, sudah tua, istirahat saja. Mencekik orang, kamu santai saja bro. Makanya tadi kalau ngomong Gus minta jabatan, salah. Pak Prabowo bilang sama saya, Gus minta doakan saya jadi presiden. Gus minta saya minta jadi menteri agama. Saya jawab, moh. Kalau saya jadi menteri agama yang seneng Kades Sidomulyo, ngundang gratis. Kan menteri nggak pantes, pengajian minta amplop. Dua minggu yang lalu saya ulang tahunnya Kabar Reskrim Bang Wahyu Widada, sahabat saya, Gus ngaji ke Jakarta. Saya datang Pak. Saya bilang, ini saya datang ke sini Pak Kabar Reskrim, saya cancel banyak jadwal, hati-hati. Kalau sampai kamu nggak ngasih saya sesuatu, kamu akan saya laporkan ke kantor polisi. Loh, saya polisi Gus, saya bilang. Apa pasalnya? 378, penipuan. Nah, beda kalau sudah mulia, ya itu tadi murah, ditawar. Yang nawar siapa? Ya ini. Nah, pertanyaannya sekarang begini, kenapa Nabi Muhammad itu menjadi besar? Ya karena banyak musuh Pak. Contoh Nabi Musa alaihissalam, kenapa Nabi Musa itu besar? Ya karena banyak musuh. Dimusuhi oleh orang yang ngaku Tuhan, Fir'aun. Dimusuhi oleh ulama yang dolim, Bal'am. Dimusuhi oleh siapa lagi? Oleh pengusaha kaya raya, Korun. Tapi mohon maaf, adanya musuh itu untuk membesarkan kita. Lah orang itu kalau mau bertobat, mendapatkan jalan kebaikan sehingga menjadi orang yang pantas untuk dihauli, itu pasti banyak masalah. Saya tuh punya banyak jamaah pengen keluar dari lokalisasi. Begitu dia tobat, rezekinya mampet. Dulu saya ahli maksiat Gus, rezeki saya lancar. Tetapi sekarang berhenti maksiat, malah rezeki saya berhenti seret. Saya bilang, surga itu harus dicari secara bersungguh-sungguh. Dalam satu hadis, Nabi mengatakan apa? Ya qaumi, wahai kaumku. Mudah-mudahan semua yang hadir diakui sebagai umatnya Nabi. Amin. Saya bersyukur tiap tahun bisa berangkat haji. Bapak Ibu Oki saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Untuk haji. Urung rampung cangkemmu kesusu. Ya qaumi, wahai kaumku, kata Nabi, utlubul jannata bijuhdikum, kejarlah surga dengan sungguh-sungguh, wahrobu minan nari bijuhdikum, dan larilah kamu dari neraka dengan sungguh-sungguh. Termasuk sungguh-sungguh mengejar surga itu apa? Ya punya jabatan amanah, itu sungguh-sungguh ngejar surga Pak. Anda jadi polisi, menjadi polisi yang melayani, mengayomi, melindungi, itu juga dalam rangka mengejar surga dengan sungguh-sungguh. Alah Gus, sekarang polisi kayak Sambo semua. Kamu salah. Justru Allah itu memunculkan kasus Sambo untuk membersihkan polisi dari orang-orang yang jelek seperti Sambo. Tapi kamu jangan berpikiran semua polisi kayak Sambo. Makanya kamu Pak Polisi, nggak apa-apa Dan, pangkatmu kecil tapi selamat daripada bintang 2 vonis mati. Mending jadi kades.
Bu, percaya nggak dengan bahasa barokah? Barokah itu artinya ziyadah, nambah. Nambahnya apa? Ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Jadi bupati kok bertambah nilai kebaikannya daripada sebelum jadi bupati, berarti jabatan bupatinya barokah. Amin. Jadi polisi dengan jabatan sebagai polisi, dia mendapatkan banyak kebaikan, berarti jabatan polisinya barokah. Amin. Tapi kok jadi polisi banyak maksiatnya umpamanya, berarti jabatannya tidak barokah. Loh, polisi sama kiai, Bu, kalau bener-bener masuk surganya duluan polisi, Bu. Cuman bisa amar ma'ruf nahi mungkar, nggak bisa nangkap orang. Polisi punya kuasa nangkap orang. Kiai tidak bisa nangkap polisi, polisi bisa nangkap kiai. Tapi ingat, aku AKBP, aku kiainya bapak polisi. Aku AKBP, aku kiainya bapak presiden. Modar aku ya, ya. Kan bener, kiai tidak hanya bisa nasihati polisi, polisi bisa nangkap kiai. Selama sesuai dengan aturannya. Makanya saya bilang sama Pak Sigit, polisi itu keren loh Pak. Kenapa Gus? Melindungi, melayani, mengayomi. Coba kalau itu dilakukan, melindungi. Rakyat harus merasa aman. Dilindungi oleh kepolisian. Walaupun saya meyakini, polisi itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Kalau memang polisi mampu, seharusnya polisi itu paling aman. Wong pekerjaannya mengamankan orang. Tapi faktanya polisi sendiri juga tidak aman. Buktinya ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Berarti polisi itu mampu karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Kalau memang manusia itu mampu Pak, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik Pak. Wong dukun itu pekerjaannya menjual pelet dan pengasian. Tapi faktanya banyak dukun istrinya merongos. Masa jual pengasian istrinya merongos Pak? Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Karena pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi buktinya banyak kuli bangunan nggak punya rumah. Termasuk kuli bangunan Sidomulyo. Kata Pak Bupati, awas tak undang lagi. Gak mau, murah ditawar. Ya Allah. Nah, diadakannya haul dan maulid ini tujuannya apa? Tujuannya satu. Kenapa kita membuat ala ahlu sunnah orang NU? Membuat maulid dan haul bebarengan. Tujuannya satu. Mungkin kita tidak terlahir sebagai orang baik seperti Kanjeng Nabi. Tapi kita punya harapan, kita mati dalam keadaan terbaik. Amin. Kan begitu Bu. Makanya kenapa saya itu dikenal sebagai presiden para pendosa. Pak Jokowi ketemu saya, halo presiden. Iya Pak, presiden para pendosa. Wah. Rakyatnya siapa? Lurah Sidomulyo, Bupati Oki, DPR. Hati-hati. Kalau hari ini banyak orang mendadak senang tersenyum, saya curiga, jangan-jangan caleg. Kalau orang nggak pernah ngaji, tahu-tahu ikut pengajian, aku yakin pasti caleg. Nggak tahu sama orang NU, tahu-tahu mendadak NU, caleg gitu. Karena kalau NU itu kalau mau pilihan presiden, pilihan caleg itu paling laris, semuanya mendadak NU. Tapi apapun itu NU Muhammadiyah harus akur, setuju? Tak kasih sihir orang NU ini. Bapak NU, Ibu Muslimat. Aku yang capek aja semangat, kamu limat. Yang jawabnya paling kencang saya doakan, hutangnya lunas. Yang nggak teriak mulai pulang hamil, amin. Bapak NU, Ibu Muslimat. Kakang Ansor Adeva taya tahlilane saben malam
mulai talilan padha nggawa rahmat Kang. Berkat terus yang dipikir. Nganti rupane kaya takir kabeh. Masih ada takir enggak Pak di sini? Tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa. Salatullah salamullah. Rasulillah, Rasulillah, salatullah salam. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah, Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. NU NU dan Muhammadiyah itu bedanya cuma satu. Kalau anaknya Kiai NU namanya Gus, anaknya Kiai Muhammadiyah namanya Guys. Hai guys. Kalau NU sukanya panjang, kalau Muhammadiyah sukanya pendek. Ibu-ibu suka yang panjang atau pendek? Panjang. Dulu masa kecil saya orang ribut gara-gara bilangan sholat taraweh 8 dan 20. Begitu saya sudah dewasa, akhirnya kita sudah mulai musyawarah antara orang NU dan Muhammadiyah soal bilangan sholat taraweh. Akhirnya rapat musyawarah sampai malam. Yang terjadi apa? Malah sama-sama nggak sholat taraweh. Ya Allah. NU panjang pakai kunut, Muhammadiyah pendek nggak pakai kunut. Tapi di Oki di bawah kepemimpinan Pak Iskandar sudah tidak ada orang berkelahi gara-gara kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Oki sudah jarang yang sholat subuh. Subuhane jam itu, soline tambahi usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Nah, kenapa ada maulid, kenapa ada haul? Ternyata itu Bapak Ibu. Nabi Muhammad dari awal sampai akhir baik. Sementara banyak kiai dan wali yang awalnya kurang baik, akhirnya baik. Kita mungkin tidak bisa sama dengan Nabi. Tapi ingat, kita bisa mencontoh kebaikan-kebaikan Nabi. Ini banyak calon pejabat. Ya contoh saja, bagaimana Kanjeng Nabi menjadi seorang presiden. Kanjeng Nabi seorang khalifah. Saya mau tanya, Nabi itu lebih lama menjadi nabinya atau lebih lama menjadi pedagangnya? Pedagang Pak. Nabi itu jadi pedagang dari usia 15 sampai 40 tahun. Berarti berapa lama beliau jadi pedagang? 25 tahun. Jadi Nabi usia 40 sampai 63. Berarti beliau jadi Nabi hanya 23 tahun. Pelajarannya apa? Baik pejabat maupun kiai, idealnya itu adalah kaya dulu baru jadi pejabat, bukan jadi pejabat baru kaya. Setuju?
Saya dulu Pak, sebelum saya dikenal orang, minimal hidup saya sudah mapan. Saya sudah punya rumah, saya sudah punya pondok, saya sudah punya mobil. Sehingga ketika orang lihat saya sekarang, oh bukan kok Miftah itu kemudian punya uang gara-gara terkenal. Sebelum terkenal saya punya uang. Buktinya apa? Dulu saya mau bangun masjid, saya bangun rumah. Istri saya tanya, Beb, kan aku romantis. Daripada Pak Lurah manggil istrinya Mama. Mama, iya Papa. Mama kemana? Tandur Papa. Lah rapantes. Mama tandur dulu. Papa kades mau kemana? Nimbal teletong Mama. Ini bangun masjid dulu apa bangun rumah dulu? Saya jawab bangun rumah dulu. Lah kok begitu Bah? Iya. Kalau saya bangun masjid baru bangun rumah akan jadi fitnah Pak. Masjid jadi saya bangun rumah, orang akan bilang tuh Miftah bisa bangun rumah dapat sisa semen dari masjid. Karena saya paham Pak orang Jawa kuwi sing nglakoni adem ayem sing nyawang kakean cangkem. Biasanya jilbabe ireng biasanya. Ya mending sing jilbabe ireng daripada kan yang tengah wis tua jilbabe pink lah. Menjijikkan. Oh duwene. Aku ora percaya. Kok hari ini orang hanya punya satu-satunya jilbab tuh nggak mungkin. Kenapa dia pakai jilbab pink? Karena ingin menarik perhatianku. Iya. Tapi kan kamu sudah tua. Akhirnya saya bangun rumah dulu, Pak. Maksud saya apa? Kalau kemudian kamu jadi pejabat belum kaya, jangan kemudian kamu berpikir pengen menjadi kaya gara-gara jabatanmu, betul? Sekarang pejabat di Indonesia itu banyak yang aneh, Pak Iskandar. Saya bilang sama Pak Bizul, apa Gus? Banyak orang Indonesia takut dengan makanan haram, tapi tidak takut dengan uang haram. Kalau ada babi, zizi. Kalau ada uang korupsi, mau. Betul? Makanya anak-anakku di Oki ingatlah, lebih baik tanganmu kotor, tapi pendapatanmu bersih, daripada tanganmu bersih, pendapatanmu kotor. Pejabat-pejabat mulai nggak enak hati. Tapi kalau pejabat mau saya nasihati, insya Allah selamat, amin. Pak Iskandar tahu kenapa Joko Tingkir itu jadi orang hebat Pak? Karena dikawal sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Karena manut, Joko Tingkir itu tadinya orang biasa. Artinya apa? Sejarah mencatat nggak ada pemimpin hebat kecuali dikawal oleh wali, oleh kiai. Nggak ada Pak. Harun Ar-Rasyid dikawal sama kiai lucu namanya Abu Nawas. Raden Patah bisa jadi orang hebat dikawal sama wali songo Pak. Raden Patah itu mbah saya nomor 17. Miftah, Muhammad Muradi, Muhammad Boniran, Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Muhammad Ilyas, Mbah Muhammad Besari. Makamnya di Ponorogo. Saya urutan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Mbah Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang. Raden Demang punya bapak Pangeran Demang. Punya bapak Panembahan Praworo. Punya bapak Susunan Wirasmoro. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah, punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Saya urutan ke-18 dari Prabu Brawijaya. Aku apal, Cok, apal. Kalau dengan samber nyowo,
Mbah Muhammad Besari itu punya anak 9. Nomor 7 namanya Kiai Ilyas, punya anak 3. Nomor 1 mbah saya namanya Nyai Madarum, punya adik namanya Hasan Besari. Hasan Besari itu menantunya Keraton Solo yang masih saudara dengan Samber Nyowo. Aku hafal. Kan kiainya Pak Jokowi. Bukan levelnya Iskandar. Lah di Ponegoro itu muridnya Mbah Muhammad Besari, termasuk Cokro Aminoto, termasuk Ronggo Warsito. Itu dari Muhammad Besari. Anaknya nomor 7 namanya Mbah Ilyas, itu mbah saya. Dari 9 anak yang paling tampan Mbah Ilyas. Makanya kalau cucunya tampan ya lumrah. Siapa? Aku. Masa kada Sido Mulyo? Coba Ronggo Warsito Pak, kita ngomong orang jelek jadi baik. Ronggo Warsito itu ngaji pembahasan Besari itu pertamanya gagal karena dia nakal, sukanya adu jago. Tapi apa? Kita itu tidak bisa melabeli seseorang buruk selama-lamanya. Akhirnya Ronggo Warsito yang nama aslinya Bagus Burhan pergi ke Madiun. Ternyata Tegalsari tempat pondok pesantrennya Hasan Besari terjadi pagebluk. Banyak penyakit datang, orang meninggal. Yang bisa membuat obatnya hanya Bagus Burhan Ronggo Warsito. Akhirnya dia kembali ke Ponorogo, kemudian menjadi santri yang sukses dari dari Mbah Hasan Besari. Di Ponegoro ngaji pertama kali kepada Mbah Muhammad Besari. Nama aslinya adalah Raden Antowiryo. Dari Ponorogo pindah ke Kartosuro, ngaji kitab kuning kepada Kiai Taftazani. Pindah ke Purworejo, ngaji kitab Jalalan kepada Mbah Ahmad Baidowi. Dari Purworejo pindah ke Salaman Magelang, ngaji ilmu hikmah kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso Magelang. Akhirnya Antowiryo jadi orang besar. Siapa nama komplitnya? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antowiryo Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panotogomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Goa Selarong, Pangeran Diponegoro. Kalau ngomong seperti itu namanya haul, membicarakan manakibnya. Lah saya itu kalau ngomong mbah saya malu. Mbah saya punya murid Ronggo Warsito, punya murid Antowiryo, punya murid Cokro Aminoto. Kenapa saya malu membicarakan mbah saya? Sementara saya cucunya punya murid lonte. Kan aku malu. Gak imbang Pak, gak imbang. Mbahku orang top, muridnya orang top, Gus Miftah duwe murid lonte. Jauh banget gitu loh Pak. Tapi itu harus saya ambil Pak, karena nggak ada yang berani. Kulla sayin idza kasura rakhusa ilal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya Anda itu kalau pengen mahal gampang, jadilah orang yang adabnya tinggi atau jadilah orang yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau lanta antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai larang. Kok kiai lonte iki lho. Pak Iskandar iki ngawur. Malah kiai lonte ngono to. Mumet ndasku. Itu namanya haul. Makanya kalau haul Bapak Ibu ini haulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sama haulnya Syekh Abdullah Asy-Syathari radhiyallahu an. Itu sebelumnya seharusnya apa? Dibacakan sedikit wadikro wayudkaru fihi manakibul mutawaffa. Disebutkan sedikit manakib tentang yang dihauli. Oh siapa itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Siapa itu Syekh Asy-Syathari? Kalau saya itu kan ngefan banget sama
Syekh Imam Abil Hasan Asadili, tokoh ahlu sunnah, dia tasawuf tapi kaya raya. Ini idolanya orang NU Pak Iskandar. Cuman kesalahan Kiai NU itu satu, mengidolakan Abil Hasan Asadili yang dicontoh tasawufnya bukan kayanya. Salahnya di situ. Makanya saya bilang sama Pak Zul, Pak Zul itu keren Pak. Kalau subuhan itu pecinya itu dikasih uang 1 juta, dikasih imamnya sholat, dikasih penjaga masjid. Itulah bedanya Pak Zulkifli sama kita di sini. Pak Zulkifli pecinya kayak dompet, kita dompetnya kayak ya lurah iki lho delan itu lho. Wayut karufi manakibul mutawafa. Kok Anda melakukan haul, umpamane teng mriki ana kiai dihauli. Tolong wayut karufihi manakibul mutawafa. Sebutkan kebaikan-kebaikan almarhum. Naudzubillah min dzalik, umpamanya besok satu saat Pak Iskandar nggak ada. Prestasinya ketika diperingati dibacakan. Oh dulu Pak Iskandar seorang yang tampan berambut putih. Wow. Nah, dulu prestasinya adalah kalau pengajian makan kacang terus umpamanya. Itu disebutkan. Kata Pak Iskandar kalau makan kacang tanda bahagia. Pokoknya makan ikan bakar, minumnya susu. Hai Iskandar, I love you. Kata beliau, I love you tuh moh lanang kok. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, niki loh, kalau kita tidak bisa terlahir baik seperti Kanjeng Nabi, minimal kita berharap sama Allah, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan terbaik. Amin Allahumma amin. Sudah jam 5:30. Aku capek. Kowe nak menghahe. Saya yakin Anda belum sholat asar, jangan sampai kita pengajian meninggalkan sholat asar. Pokoknya Bapak Ibu, pesan saya satu dari haul dan maulid ini. Orang-orang seperti mereka ini, orang-orang yang mengutamakan akhiratnya, tetapi mereka dimuliakan oleh Allah dunianya. Mungkin dulu mereka tidak viral, tetapi sekian abad kemudian mereka viral, dikenang sampai hari ini. Ini menunjukkan apa? Orang-orang yang orientasinya untuk akhirat pasti dia akan mendapatkan dunia yang baik. Maka Pak Iskandar kalau jadi DPR orientasinya apa? Untuk membangun peradaban agama yang lebih baik melalui anggota DPR. Anda juga sama, lurah rungono malah tingu. Membangun peradaban agamanya Allah dengan jabatannya sebagai lurah, sebagai polisi dan lain sebagainya. Ingat, orang kalau beli gorengan pasti dapat cabenya. Tapi kalau orang beli cabe nggak dapat gorengan. Kalau orang ngejar akhirat dia dapat dunianya, tapi kalau dia ngejar dunia belum tentu dapat akhiratnya. Maka orang yang mengutamakan akhirat dibandingkan dunia, ibarat orang yang beli gorengan pasti dapat cabenya. Pak Lurah, rungokno kupingmu Pak Lurah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi